Buku, World Order penulis, Henry Kissinger, 2014. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dalam studi hubungan internasional, yaitu World Order atau tatanan dunia. Apa yang dimaksud dengan World Order? Secara sederhana, World Order adalah konsep tentang bagaimana pengaturan yang dianggap adil dan distribusi kekuatan dapat diterapkan di seluruh dunia. Dalam dokumen yang kita pelajari, Henry Kissinger, sang penulis, membawa kita untuk melihat bagaimana tatanan dunia telah berkembang dan tantangan yang dihadapinya saat ini. Menariknya, tidak ada world order yang benar-benar global yang pernah ada dalam sejarah. Apa yang kita anggap sebagai tatanan dunia saat ini sebenarnya berasal dari Eropa Barat hampir 4 abad lalu, tepatnya dari peristiwa yang disebut Perdamaian Westphalia. Dalam kuliah ini, kita akan menelusuri asal-usulnya, konsep tatanan dunia dari perspektif wilayah lain, serta tantangan yang muncul di era modern. Sejarah tatanan dunia, Perdamaian Westphalia. Mari kita mulai dengan sejarah. Sistem tatanan dunia modern yang kita kenal berakar pada Perdamaian Westphalia, yang terjadi pada tahun 1648 setelah Perang 30 tahun, 1618-1648. Perang ini adalah konflik besar di Eropa Tengah yang melibatkan perselisihan politik dan agama. Bayangkan, hampir seperempat populasi Eropa Tengah meninggal akibat pertempuran, penyakit, atau kelaparan. Setelah perang yang melelahkan ini, para pihak yang terlibat bertemu di Westphalia untuk mencari cara menghentikan pertumpahan darah. Apa yang mereka hasilkan? Sebuah sistem baru berbasis negara-negara independen. Ada dua prinsip utama dari Perdamaian Westphalia. 1. Kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kekuasaan berdaulat atas wilayahnya dan tidak boleh ikut campur dalam urusan domestik negara lain. Ini adalah cikal bakal konsep sovereignty yang kita kenal sekarang. 2. Balance of power. Ambisi para penguasa diimbangi satu sama lain melalui keseimbangan kekuatan umum, sehingga tidak ada satu negara pun yang bisa mendominasi semuanya. Perdamaian Westphalia bukanlah hasil dari wawasan moral yang mendalam, melainkan akomodasi praktis terhadap realitas saat itu. Tidak ada klaim tunggal tentang kebenaran atau aturan universal yang diterima. Sistem ini kemudian menyebar ke seluruh dunia saat bangsa-bangsa Eropa memperluas pengaruh mereka, menjadi kerangka kerja untuk tatanan internasional berbasis negara yang mencakup berbagai peradaban dan wilayah. Namun, penting dicatat bahwa para negosiator di Westphalia tidak bermaksud menciptakan sistem global. Mereka tidak melibatkan wilayah lain seperti Rusia, yang saat itu sedang membangun tatanannya sendiri dengan prinsip penguasa absolut dan ekspansi teritorial, atau Tiongkok dan wilayah Islam yang memiliki konsep tatanan mereka sendiri. Konsep tatanan dunia di wilayah lain. Sekarang, mari kita lihat bagaimana wilayah lain memandang world order. Sistem Westphalia mungkin mendominasi, tetapi di luar Eropa, ada konsep tatanan yang sangat berbeda. 1. Tiongkok, di ujung lain Eurasia, Tiongkok memiliki sistem hierarkis yang berpusat pada kaisar. Dalam pandangan mereka, kaisar menguasai, Al-Unterherrschaft, atau semua di bawah langit. Tidak ada konsep kedaulatan seperti di Eropa, karena kekuasaan kaisar dianggap tak terbatas. Tiongkok mengatur dunia dengan memukau masyarakat lain melalui kehebatan budaya dan kemakmuran ekonominya, menciptakan harmoni di bawah kekuasaannya. 2. Islam memiliki visi tatanan dunia yang universal, dengan pemerintahan yang disetujui secara ilahi untuk menyatukan dan menenangkan dunia. Sejak abad ke-7, Islam menyebar melintasi 3 benua, menguasai Timur Tengah, Afrika Utara, sebagian Asia, dan Eropa. Dalam konsep ini, Islam dianggap ditakdirkan untuk memperluas ke realm of war, wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak beriman, hingga seluruh dunia menjadi satu sistem harmonis di bawah pesan Nabi Muhammad. 3. Amerika, di dunia baru, para pemukim Puritan di Amerika membawa visi berbeda. Mereka ingin membangun City upon a Hill, sebuah masyarakat yang menginspirasi dunia melalui keadilan prinsip-prinsipnya dan kekuatan teladannya. Dalam pandangan Amerika, perdamaian dan keseimbangan akan tercapai secara alami jika negara lain mengadopsi prinsip demokrasi dan kebebasan seperti yang mereka miliki. Tugas kebijakan luar negeri bukan mengejar kepentingan Amerika semata, tetapi menyebarkan nilai-nilai bersama. Ketiga konsep ini menunjukkan bahwa ide tentang world order sangat bergantung pada sejarah dan budaya masing-masing wilayah. Namun, dari semua konsep ini, prinsip Westphalia adalah satu-satunya yang saat ini diakui secara umum sebagai dasar tatanan dunia. Tantangan terhadap tatanan dunia saat ini, meskipun sistem Westphalia telah menjadi kerangka kerja global, saat ini sistem tersebut menghadapi berbagai tantangan serius. 1. Eropa, ironisnya,
Eropa, yang menciptakan sistem ini, kini berusaha melampauinya dengan konsep Poland sovereignty, seperti yang terlihat dalam Uni Eropa. Namun, dengan menurunkan kapasitas militernya, Eropa memiliki keterbatasan untuk menegakkan norma-norma universal ketika dilanggar. 2. Timur Tengah. Di Timur Tengah, jihadis dari kedua sisi perpecahan Sunni Syiah merusak masyarakat dan membongkar negara dalam mengejar revolusi global berdasarkan versi fundamentalis agama mereka. Ini mengancam eksistensi negara itu sendiri dan sistem regional yang didasarkan padanya. 3. Asia. Asia, yang sukses mengadopsi konsep kedaulatan negara, masih bergolak dengan persaingan dan klaim sejarah yang mirip dengan yang menghancurkan tatanan Eropa seabad lalu. Banyak negara merasa sedang bangkit, mendorong ketegangan hingga batas konfrontasi. 4. Amerika Serikat. Amerika, yang pernah menjadi pembela utama sistem Westphalia, kini berjuang menyeimbangkan kekuatannya yang masih besar dengan prinsip-prinsipnya. Setelah mundur dari 3 perang dalam 2 generasi, yang dimulai dengan aspirasi idealis tetapi berakhir dengan trauma nasional, Amerika menghadapi dilema dalam mendefinisikan perannya. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa tidak ada pusat kekuatan utama yang sepenuhnya menganggap diri mereka sebagai pembela alami sistem Westphalia. Semuanya sedang mengalami pergeseran internal yang signifikan. Legitimasi dan kekuatan. Untuk memahami tatanan dunia, kita perlu melihat 2 komponen utamanya, aturan yang diterima secara umum dan balance of power. Aturan-aturan ini menentukan batas tindakan yang diizinkan, sementara balance of power menegakkan pengekangan ketika aturan dilanggar, mencegah satu entitas politik menaklukkan yang lain. Konsensus tentang legitimasi pengaturan yang ada membantu memastikan bahwa kompetisi atau konfrontasi terjadi sebagai penyesuaian dalam sistem, bukan tantangan mendasar terhadapnya. Namun, di dunia modern yang begitu beragam, dengan budaya, sejarah, dan teori tatanan yang berbeda, mencapai world order global adalah tugas yang sangat sulit. Pertanyaannya adalah, bisakah wilayah-wilayah ini membenarkan legitimasi sistem yang sama? Untuk menutup kuliah ini, saya ingin menekankan bahwa world order yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang menghormati keragaman kondisi manusia dan keinginan bawaan manusia untuk kebebasan. Tatanan tidak bisa dipaksakan, ia harus dikembangkan melalui konsensus dan penerimaan bersama oleh pemimpin dan warga negara. Dokumen ini juga mengajarkan kita bahwa tatanan dan kebebasan adalah 2 hal yang saling bergantung. Tanpa tatanan, kebebasan tidak dapat diamankan. Tanpa kebebasan, tatanan akhirnya akan runtuh karena menciptakan perlawanan. Tantangan bagi para pemimpin saat ini adalah melampaui urgensi peristiwa sehari-hari untuk mencapai keseimbangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka ruang untuk pertanyaan atau diskusi. Apa yang kalian pikirkan tentang masa depan world order di tengah tantangan-tantangan ini? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam sejarah hubungan internasional, yaitu bagaimana Eropa membentuk tatanan internasional pluralistik. Materi kita berasal dari sebagian isi buku yang ditulis oleh Henry Kissinger, yang menjelaskan karakteristik unik Eropa dan pengaruhnya terhadap sistem dunia yang kita kenal sekarang. Apa yang membuat Eropa berbeda? Jika kita bandingkan dengan peradaban lain seperti Tiongkok atau dunia Islam, yang seringkali memiliki satu kekaisaran atau pemerintahan sentral, Eropa justru berkembang dengan pluralisme, banyak negara kecil yang saling bersaing. Bukan dominasi satu kekuatan, tetapi keseimbangan di antara mereka yang menjadi ciri khasnya. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan sejarah ini, dari runtuhnya Kekaisaran Romawi hingga tantangan besar seperti Revolusi Prancis, dan bagaimana semua itu membentuk tatanan modern. Mari kita mulai. Sejarah awal tatanan Eropa, dari Kekaisaran Romawi hingga abad pertengahan. Untuk memahami tatanan Eropa, kita harus mulai dari Kekaisaran Romawi. Selama lebih dari 500 tahun, Romawi menyediakan hukum tunggal, pertahanan bersama, dan tingkat peradaban yang tinggi di seluruh wilayahnya. Namun, ketika Romawi runtuh pada tahun 476 M, Eropa terpecah menjadi banyak wilayah kecil yang dikuasai oleh penguasa lokal. Tidak ada lagi otoritas sentral, pluralisme menjadi kenyataan baru. Pada abad pertengahan, ada upaya untuk menyatukan Eropa kembali, salah satunya melalui Kekaisaran Romawi Suci. Contoh penting adalah Karel yang Agung, atau Charlemagne, yang dinobatkan sebagai Kaisar Romawi oleh Paus pada tahun 800 M. Ia berjanji melindungi gereja dan menyebarkan agama Kristen. Namun, setelah kematiannya, kerajaannya terpecah, dan Eropa kembali ke kondisi fragmentasi. Mengapa ini terjadi? Tidak ada penguasa yang cukup kuat untuk menguasai seluruh Eropa, dan gereja, meskipun berpengaruh, tidak akan memiliki kekuatan militer untuk menyatukan semua pihak.
Bandingkan dengan Tiongkok yang memiliki kaisar atau dunia Islam dengan khalifahnya, Eropa tidak pernah memiliki figur serupa yang benar-benar dominan. Akibatnya, Eropa berkembang dengan banyak kerajaan dan dinasti yang saling bersaing, masing-masing dengan kepentingan sendiri. Ini adalah awal dari tatanan pluralistik yang unik. Perdamaian Westphalia dan munculnya sistem negara bangsa, puncak dari pluralisme Eropa terjadi pada abad ke-17, saat Perang 30 tahun, 1618-1648, melanda benua ini. Perang ini awalnya adalah konflik agama antara Katolik dan Protestan, tetapi akhirnya menjadi pertarungan geopolitik yang melibatkan hampir seluruh Eropa. Konflik ini berakhir dengan perdamaian Westphalia, yang menjadi titik balik besar. Apa hasil utama dari perdamaian Westphalia? Ada 2 poin kunci. 1. Sovereignty, setiap negara diakui sebagai entitas berdaulat, bebas menentukan sistem domestik dan agamanya tanpa campur tangan pihak luar. 2. Balance of power, tatanan ini didasarkan pada keseimbangan kekuatan, mencegah satu negara mendominasi yang lain. Perdamaian Westphalia menetapkan bahwa negara, bukan kekaisaran atau agama, adalah unit dasar tatanan internasional. Sistem ini bersifat prosedural, negara-negara bebas mengatur urusan internal mereka selama mereka menghormati sovereignty negara lain. Ini adalah cikal bakal sistem negara bangsa modern yang kita kenal sekarang. Peran Richelieu dan konsep raison d'etat, salah satu tokoh penting di balik sistem ini adalah Kardinal Richelieu, Menteri Utama Prancis pada abad ke-17. Richelieu mengembangkan konsep raison d'etat, atau kepentingan negara. Ia memandang negara sebagai entitas abstrak dan permanen, yang kepentingannya harus diutamakan di atas agama atau dinasti. Dalam Perang 30 tahun, Richelieu membuat keputusan mengejutkan, meskipun Prancis adalah negara Katolik, ia mendukung aliansi Protestan melawan Kekaisaran Habsburg yang juga Katolik. Mengapa? Karena ia melihat dominasi Habsburg sebagai ancaman strategis bagi Prancis. Ini adalah contoh nyata bagaimana politik didasarkan pada kepentingan nasional, bukan ideologi atau agama. Richelieu membuktikan bahwa balance of power bisa dicapai dengan strategi cerdas. Sistem Westphalia dalam praktik, balance of power, setelah perdamaian Westphalia, balance of power menjadi prinsip utama di Eropa. Inggris, dengan kekuatan lautnya, sering berperan sebagai penyeimbang. Misalnya, ketika Louis XIV dari Prancis berusaha mendominasi Eropa pada abad ke-17, Inggris membentuk aliansi untuk menghentikannya. Begitu juga saat Prussia di bawah Frederick yang Agung ingin menjadi kekuatan besar pada abad ke-18, sistem ini menyesuaikan diri untuk mengakomodasi Prusia tanpa mengganggu keseimbangan. Sistem Westphalia terbukti fleksibel. Ia tidak mencegah perang, tetapi membatasi dampaknya karena tujuannya adalah keseimbangan, bukan penaklukan total. Ini adalah perubahan besar dari perang agama sebelumnya yang menghancurkan seluruh wilayah. Revolusi Prancis dan tantangan terhadap tatanan Westphalia, namun, pada akhir abad ke-18, sistem Westphalia menghadapi ujian besar, Revolusi Prancis. Revolusi ini tidak hanya mengubah Prancis, tetapi juga mengguncang tatanan Eropa. Para revolusioner menolak sovereignty dan balance of power, menggantinya dengan ideologi universal yang harus disebarkan ke seluruh dunia, mirip dengan semangat perang agama di masa lalu. Napoleon Bonaparte, yang muncul dari revolusi ini, hampir berhasil menyatukan Eropa di bawah kekuasaannya. Ia menaklukkan sebagian besar Eropa Barat dan Tengah, menciptakan kode hukum seragam dan mengesampingkan batas-batas tradisional. Namun, ambisinya yang tak terbatas, terutama invasi ke Spanyol dan Rusia, membuatnya kalah. Pada akhirnya, koalisi negara-negara Eropa bersatu untuk mengalahkannya, mempertahankan prinsip Westphalia. Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Pertama, tatanan internasional yang stabil sering kali bergantung pada pluralisme dan balance of power, bukan dominasi satu pihak. Kedua, sistem Westphalia, meskipun tidak sempurna, menjadi dasar tatanan global modern. Namun, revolusi Prancis menunjukkan bahwa ideologi universal bisa mengancam sistem ini. Tantangan serupa masih ada hingga hari ini, ketika ideologi global mencoba menggantikan sistem berbasis negara. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan atau diskusi tentang relevansi sistem Westphalia di dunia modern? Silakan sampaikan. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan krusial dalam sejarah hubungan internasional, yaitu sistem balance of power di Eropa dan bagaimana sistem ini berakhir. Materi kita berasal dari sebagian isi buku yang ditulis oleh Henry Kissinger, yang menjelaskan peran unik Rusia dalam tatanan internasional, Kongres Vienna, dan tantangan yang dihadapi Eropa pasca Perang Dunia. Apa itu balance of power?
Secara sederhana, ini adalah sistem di mana negara-negara besar di Eropa saling menjaga keseimbangan kekuatan untuk mencegah satu negara mendominasi yang lain. Sistem ini berkembang di Eropa selama berabad-abad, tetapi pada awal abad ke-20, sistem ini runtuh, membawa Eropa ke dalam dua perang dunia yang menghancurkan. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan sejarah ini, memahami peran Rusia, Kongres Vienna, dan bagaimana Eropa modern berusaha membangun kembali tatanan yang stabil. Peran Rusia dalam tatanan Eropa. Mari kita mulai dengan Rusia. Rusia adalah negara yang unik dalam sejarah Eropa. Pada abad ke-19, setelah mengalahkan Napoleon, Rusia menjadi kekuatan dominan di Eropa. Ketika tentara Rusia menduduki Paris, ini menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Namun, posisinya selalu ambigu. Rusia terletak di antara Eropa dan Asia, dan meskipun berpartisipasi dalam balance of power Eropa, ia sering kali bertindak dengan cara yang sulit dipahami oleh negara-negara Barat. Rusia memiliki sejarah yang berbeda dari Eropa Barat. Sementara Eropa berkembang dengan pluralisme dan keseimbangan, Rusia tumbuh dari pengalaman bertahan melawan invasi Mongol dan ancaman dari berbagai arah. Akibatnya, Rusia cenderung melihat keamanan sebagai kemampuan untuk mendominasi tetangganya, bukan melalui keseimbangan yang halus. Ini menciptakan ketegangan dengan sistem Westphalia, yang didasarkan pada sovereignty dan non-intervensi. Rusia memperluas wilayahnya secara konsisten, dari masa Peter the Great hingga abad ke-20, menjadikannya kekaisaran terluas di dunia. Pada Kongres Vienna tahun 1814, Tsar Alexander I dari Rusia datang dengan visi yang ambisius, sebuah Holy Alliance di mana para raja Eropa akan bersatu dalam prinsip Kristen untuk menjaga perdamaian. Namun, bagi negara-negara Eropa lainnya, ini tampak sebagai upaya Rusia untuk mendominasi. Mereka khawatir bahwa kekuatan militer Rusia yang besar akan mengancam kedaulatan mereka. Oleh karena itu, tantangan bagi para negarawan di Vienna adalah mengintegrasikan Rusia ke dalam tatanan Eropa tanpa membiarkannya mendominasi. Kongres Vienna dan pembentukan tatanan pasca Napoleon. Kongres Vienna adalah upaya untuk membangun kembali tatanan Eropa setelah kekacauan yang disebabkan oleh revolusi Prancis dan Napoleon. Para negarawan yang berkumpul di Vienna, seperti Metternich dari Austria dan Talleyrand dari Prancis, berusaha menciptakan sistem yang bisa mencegah perang besar di masa depan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menciptakan 3 lapisan institusi. 1. Quadruple Alliance, aliansi antara Inggris, Rusia, Austria, dan Rusia untuk menjaga keseimbangan teritorial. 2. Holy Alliance, mekanisme untuk melindungi institusi domestik dari revolusi. 3. Concert of Powers, sistem konsultasi periodik untuk menyelesaikan krisis melalui diplomasi, bukan perang. Sistem ini berhasil menjaga perdamaian di Eropa selama hampir 1 abad. Contohnya, ketika Belgia memberontak pada tahun 1830, Eropa mengakui kemerdekaannya dan menjadikannya negara netral yang dijamin oleh kekuatan besar. Ini menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas sistem Vienna. Namun, sistem ini mulai goyah pada pertengahan abad ke-19 karena 3 faktor, munculnya nasionalisme, revolusi 1848, dan perang Crimea. Nasionalisme mengancam kerajaan multietnis seperti Austria-Hongaria, sementara perang Crimea memecah belah aliansi konservatif antara Austria, Rusia, dan Rusia. Metternich versus Bismarck. 2 pandangan tentang tatanan. 2 tokoh penting dalam periode ini adalah Metternich dan Bismarck. Metternich, Menteri Luar Negeri Austria, adalah arsitek sistem Vienna. Ia percaya pada keseimbangan dan legitimasi, di mana kepentingan nasional harus dihubungkan dengan kepentingan Eropa secara keseluruhan. Baginya, tatanan adalah tentang menjaga stabilitas melalui diplomasi dan kompromi. Sebaliknya, Bismarck, yang memimpin Prusia dan kemudian Jerman, percaya pada kekuatan murni. Ia menyatukan Jerman melalui serangkaian perang dan diplomasi yang cerdas, tetapi dalam prosesnya, ia mengubah tatanan Eropa. Dengan Jerman yang kuat di pusat Eropa, balance of power menjadi lebih sulit dijaga. Bismarck berusaha mencegah koalisi melawan Jerman dengan aliansi yang rumit, tetapi setelah ia turun, sistem ini mulai runtuh. Runtuhnya sistem balance of power dan Perang Dunia Pertama, pada awal abad ke-20, sistem balance of power menjadi kaku. Aliansi-aliansi yang terbentuk, seperti Triple Entente dan Triple Alliance, membuat diplomasi kurang fleksibel. Krisis demi krisis, seperti krisis Maroko dan Bosnia, diselesaikan, tetapi ketegangan terus meningkat. Perencanaan militer, seperti rencana Schlieffen Jerman, mendorong perlombaan untuk memobilisasi lebih cepat, yang pada akhirnya memicu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah bencana yang tidak diantisipasi oleh para pemimpin Eropa.
Mereka terjebak dalam logika aliansi dan mobilisasi yang membuat perang tak terhindarkan, meskipun tidak ada kepentingan vital yang benar-benar dipertaruhkan. Ini adalah pelajaran penting, diplomasi yang buruk dan sistem yang kaku bisa membawa bencana. Tatanan pasca Perang Dunia dan masa depan Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama, Perjanjian Versailles gagal menciptakan tatanan yang stabil. Jerman tidak diterima kembali ke dalam tatanan Eropa, dan Uni Soviet menolak sistem yang ada. Ini menciptakan ketidakstabilan yang pada akhirnya memicu Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, Eropa berubah total. Dengan bantuan Amerika, Eropa Barat membangun Uni Eropa, sebuah upaya untuk mengatasi persaingan nasional yang merusak. Namun, tantangan tetap ada, bagaimana Eropa bisa berperan dalam tatanan global yang baru, di mana kekuatan seperti Amerika, Tiongkok, dan India mendominasi. Apakah Eropa akan menjadi aktor global atau terjebak dalam masalah internalnya? Apa yang bisa kita pelajari dari sejarah ini? Pertama, balance of power adalah alat yang berguna untuk menjaga perdamaian, tetapi membutuhkan diplomasi yang fleksibel dan pemahaman yang mendalam tentang kepentingan nasional. Kedua, legitimasi dan kekuatan harus seimbang, jika salah satunya diabaikan, tatanan akan runtuh. Hari ini, Eropa menghadapi tantangan baru, bagaimana mempertahankan identitasnya dalam dunia yang semakin multipolar. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan atau diskusi tentang relevansi sistem balance of power di dunia modern? Silakan sampaikan. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat kompleks dan relevan, yaitu Islamisme dan tantangan tatanan di Timur Tengah. Materi kita berasal dari sebagian isi buku yang ditulis oleh Henry Kissinger, yang menjelaskan bagaimana sejarah, agama, dan politik berinteraksi di wilayah ini, menciptakan ketidakstabilan yang berkelanjutan. Timur Tengah adalah tempat lahirnya tiga agama besar dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Wilayah ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan banyak kekaisaran, serta munculnya para nabi dan penakluk yang membawa visi universal. Namun, di balik kejayaan sejarahnya, Timur Tengah kini terjebak dalam eksperimen politik yang simultan, dari kekaisaran, perang suci, dominasi asing, hingga perang sektarian. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana konsep tatanan dunia Islam berbenturan dengan sistem internasionaliter modern, dan mengapa wilayah ini sulit mencapai stabilitas. Tatanan dunia Islam, dari kekaisaran hingga jihad, mari kita mulai dengan memahami konsep tatanan dunia dalam Islam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak hanya mendirikan agama baru, tetapi juga sebuah kekaisaran yang dengan cepat menyebar dari semenanjung Arab ke Afrika Utara, Spanyol, dan Asia. Dalam 100 tahun, Islam telah menguasai wilayah yang lebih luas daripada kekaisaran Romawi. Apa yang membedakan Islam dari peradaban lain? Islam menggabungkan agama, politik, dan tatanan dunia dalam satu visi universal. Wilayah yang dikuasai Muslim disebut Dar al-Islam, rumah Islam, sedangkan wilayah di luar itu adalah Dar al-Harb, rumah perang, yang harus ditaklukkan atau diislamkan. Konsep jihad, yang bisa berarti perjuangan spiritual atau perang suci, menjadi alat untuk memperluas Dar al-Islam. Ini adalah visi tatanan dunia yang sangat berbeda dari sistem Westphalia, yang didasarkan pada kedaulatan negara dan non-intervensi. Namun, seiring waktu, kekaisaran Islam terpecah. Pada abad ke-8, perpecahan antara Sunni dan Syiah muncul akibat sengketa suksesi kepemimpinan, yang hingga kini mempengaruhi politik Timur Tengah. Meskipun begitu, visi tatanan universal Islam tetap ada, dan pada abad ke-13, Kekaisaran Ottoman bangkit sebagai kekuatan baru, mengklaim diri sebagai pemimpin dunia Islam dan menantang Eropa. Interaksi dengan sistem Westphalia, ketika Ottoman berinteraksi dengan Eropa, mereka menolak mengakui negara-negara Eropa sebagai setara, karena dalam pandangan Islam, hanya Dar al-Islam yang sah. Namun, seiring waktu, Ottoman terpaksa beradaptasi. Pada abad ke-19, Ottoman disebut orang sakit Eropa, dan wilayahnya perlahan dipecah oleh kekuatan Eropa. Setelah Perang Dunia Pertama, Perjanjian Sevres dan Sykes-Picot membagi Timur Tengah menjadi negara-negara modern, yang sebagian besar adalah konstruksi kolonial. Ini adalah upaya untuk memasukkan Timur Tengah ke dalam sistem Westphalia, tetapi batas-batas ini tidak mencerminkan realitas etnis atau sejarah, menciptakan ketegangan yang berlanjut hingga hari ini. Islamisme modern, tantangan terhadap tatanan negara. Pada abad ke-20, gerakan Islamisme muncul sebagai respons terhadap sekularisasi dan dominasi Barat. Tokoh seperti Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, dan Sayyid Qutb menyerukan kembalinya ke Islam murni dan penolakan terhadap sistem negara sekuler. Mereka menganggap negara-negara Timur Tengah yang ada sebagai tidak sah dan harus digantikan dengan khilafah Islam. Qutb,
dalam karyanya Milestones, menyatakan perang terhadap tatanan dunia yang ada, menyerukan jihad global untuk menggantikan sistem sekuler dengan hukum Islam. Ide-idenya menginspirasi kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda, Hamas, dan ISIS, yang melihat diri mereka sebagai pelopor revolusi Islam. Ini adalah tantangan fundamental terhadap sistem Westphalia, yang didasarkan pada kedaulatan negara dan non-intervensi. Bagi Islamis, negara adalah penghalang bagi visi universal Islam, dan mereka berusaha untuk menggantikannya dengan tatanan berbasis agama. Musim semi Arab dan kekacauan di Suriah, pada tahun 2011, musim semi Arab awalnya dianggap sebagai gerakan pro-demokrasi, tetapi segera berubah menjadi pertarungan antara militer dan Islamis. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin sempat berkuasa, tetapi digulingkan oleh militer. Di Suriah, pemberontakan melawan Assad berubah menjadi perang sektarian antara Sunni dan Syiah, dengan intervensi dari Iran dan Arab Saudi. Konflik di Suriah menunjukkan betapa rapuhnya negara-negara di Timur Tengah. Dengan runtuhnya otoritas pusat, kelompok-kelompok seperti ISIS muncul, mencoba membangun khilafah baru. Ini adalah contoh bagaimana kegagalan negara bisa membuka jalan bagi kekacauan dan ekstremisme. Isu Palestina dan tantangan tatanan, konflik Israel-Palestina adalah simbol dari benturan dua konsep tatanan dunia. Israel, sebagai negara Westphalia, mencari pengakuan dan keamanan, sementara banyak kelompok Islamis menolak eksistensinya sebagai penghinaan terhadap Islam. Upaya perdamaian sering terhenti karena perbedaan mendasar ini. Israel menginginkan pengakuan eksistensinya, sementara lawan-lawannya melihatnya sebagai entitas yang tidak sah. Timur Tengah adalah laboratorium di mana berbagai konsep tatanan dunia bertabrakan. Dari visi universal Islam hingga sistem Westphalia, wilayah ini terus mencari legitimasi politik yang bisa diterima oleh semua pihak. Tantangan bagi dunia adalah bagaimana mengintegrasikan wilayah ini ke dalam tatanan global yang stabil, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar kedua belah pihak. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan atau diskusi tentang relevansi konflik ini di dunia modern? Silakan sampaikan. Halo, selamat datang di kuliah hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik dan kompleks, yaitu hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, serta bagaimana kedua negara ini memandang tatanan dunia. Iran adalah negara yang unik di Timur Tengah. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai kekaisaran yang kuat, yang dikenal sebagai Kekaisaran Persia, jauh sebelum era modern. Sejak ribuan tahun lalu, dari abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-7 Masehi, Persia menguasai wilayah luas di Timur Tengah, Asia Tengah, hingga Afrika Utara. Sejarah ini membentuk identitas nasional Iran yang kuat dan rasa percaya diri yang tinggi. Mereka pernah melihat diri mereka sebagai pusat peradaban, dengan konsep monarki yang mengangkat raja sebagai King of Kings, atau raja dari segala raja. Identitas ini tidak hilang meskipun mereka mengalami berbagai invasi, seperti dari Alexander Agung, pasukan Islam awal, atau Mongol. Iran tetap mempertahankan budaya, bahasa, dan pandangan dunia mereka yang khas, yang nantinya akan memengaruhi hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan tatanan dunia modern. Revolusi Khomeini. Mari kita masuk ke salah satu titik balik besar dalam sejarah modern Iran, yaitu Revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sebelum revolusi, Iran di bawah Shah Reza Pahlavi adalah sekutu barat, terutama Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1979, revolusi ini menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam Iran. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, tetapi juga perubahan paradigma yang radikal. Khomeini tidak hanya ingin mengubah Iran, tetapi juga tatanan dunia. Dia memandang peta Timur Tengah modern, yang dibentuk oleh kekuatan kolonial Barat, sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak Islami. Menurutnya, institusi politik modern, termasuk sistem Westphalian yang didasarkan pada kedaulatan negara, adalah buatan imperialis dan bertentangan dengan hukum ilahi. Khomeini menginginkan sebuah tatanan dunia baru yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana negara bukan entitas yang berdiri sendiri, tetapi alat untuk perjuangan agama yang lebih besar. Pada 1 April 1979, saat mendirikan Republik Islam Iran, Khomeini menyebutnya sebagai hari pertama pemerintahan Tuhan. Dia menyerukan penggulingan semua pemerintahan di dunia Muslim dan mendirikan pemerintahan Islam sejati. Ini adalah visi yang ekspansionis, yang bertentangan dengan konsep national interest atau kepentingan nasional yang diterima di Barat. Revolusi ini juga langsung memengaruhi hubungan dengan Amerika Serikat, misalnya dengan penyanderaan staf kedutaan AS di Teheran selama 444 hari, sebuah pelanggaran besar terhadap prinsip diplomatic immunity dalam sistem Westphalian. Pandangan Iran terhadap tatanan dunia. Sekarang kita beralih ke bagaimana Iran memandang tatanan dunia saat ini.
Setelah Khomeini wafat, penggantinya, Ayatollah Ali Khamenei, melanjutkan visi ini. Pada tahun 2013, Khamenei berbicara di Konferensi Internasional Ulama Muslim dan menyebut apa yang dikenal sebagai Arab Spring sebagai Islamic Awakening. Menurutnya, ini bukan kemenangan demokrasi liberal seperti yang dipikirkan Barat, tetapi kebangkitan kesadaran Islam yang akan mengakhiri dominasi Barat selama 3 abad. Iran percaya bahwa tatanan dunia saat ini, yang berbasis pada sistem Westphalian dengan kedaulatan negara dan non-intervensi, adalah buatan Barat dan tidak Islami. Mereka ingin menggantinya dengan peradaban Islam yang cemerlang, di mana umat Islam di seluruh dunia bersatu dalam satu komunitas transnasional, atau ummah. Khamenei bahkan menyebut kegagalan komunisme dan liberalisme sebagai bukti bahwa dunia lapar akan spiritualitas dan legitimasi seperti yang ditawarkan oleh teokrasi Iran. Visi ini tidak hanya retorika. Iran mendukung kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan milisi Mahdi di Irak untuk menantang otoritas yang ada, serta bekerja sama dengan kelompok Sunni seperti Hamas demi tujuan anti-Barat yang lebih luas. Dalam konstitusi Iran, menyatukan semua umat Islam adalah kewajiban nasional. Mereka melihat negosiasi dengan Barat, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari perjuangan ideologis, bukan sekadar diplomasi biasa. Proliferasi nuklir dan Iran. Salah satu isu paling krusial dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat adalah program nuklir Iran. Iran telah mengembangkan kapabilitas nuklirnya meskipun ada sanksi internasional dan resolusi PBB yang menuntut penghentian pengayaan uranium. Pada tahun 2003, Iran hanya memiliki 130 sentrifugal, pada 2013, jumlahnya mencapai 19.000. Mereka juga memiliki 7 ton uranium yang diperkaya rendah, yang bisa diubah menjadi bahan kelas senjata dalam hitungan bulan. Bagi Barat, khususnya Amerika Serikat, ini adalah ancaman terhadap tatanan dunia. Jika Iran menjadi negara bersenjata nuklir atau bahkan hanya memiliki kapabilitas virtual nuclear power, yaitu bisa membuat senjata dalam waktu singkat, ini akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Negara-negara seperti Turki, Mesir, atau Arab Saudi mungkin tergoda untuk mengembangkan program nuklir mereka sendiri, memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan yang sudah volatile. Negosiasi dengan kelompok P51, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman, telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Pada November 2013, ada interim agreement di mana Iran setuju untuk menangguhkan sementara pengayaan tertentu dengan imbalan pelonggaran sanksi. Namun, Iran tetap mempertahankan infrastruktur nuklir yang besar. Khamenei bersikeras bahwa Iran tidak akan menyerahkan kapabilitas yang sudah dimilikinya, dan negosiasi ini sering dilihat sebagai strategi untuk melemahkan sanksi sambil tetap menjaga opsi nuklir. Hubungan AS-Iran. Hubungan Amerika Serikat dan Iran sangat tegang sejak Revolusi 1979. Amerika melihat Iran sebagai ancaman terhadap tatanan dunia berbasis Westphalian, sementara Iran memandang AS sebagai penjara global yang harus dilawan. Upaya negosiasi, terutama soal nuklir, penuh tantangan. Iran sering menganggap diplomasi sebagai bentuk jihad, di mana kompromi dilarang, sebagaimana dikatakan Khamenei pada 2014 bahwa negosiasi adalah pertempuran melawan setan. Sebelum revolusi, Iran dan AS sebenarnya adalah sekutu, bekerja sama berdasarkan kepentingan nasional bersama melawan dominasi Soviet. Namun, setelah revolusi, Iran memilih jalan jihad dan menyerang kepentingan AS secara langsung. Meski begitu, ada harapan untuk rekonsiliasi jika Iran meninggalkan pendekatan revolusionernya dan kembali ke prinsip Westphalian seperti non-intervensi. Tapi ini tergantung pada apakah Iran ingin menjadi negara biasa atau tetap menjadi kause revolusi global. Untuk menyimpulkan, hubungan Amerika Serikat dan Iran adalah dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan kepentingan strategis. Iran memiliki 3 tradisi, sebagai negara Westphalian, sebagai kekaisaran, dan sebagai pelaku jihad. Saat ini, mereka condong ke jihad, menantang tatanan dunia barat. Program nuklir mereka memperumit situasi, dan masa depan hubungan ini bergantung pada apakah Iran memilih jalan kooperatif atau tetap revolusioner. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo, selamat datang di kuliah hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keragaman Asia dan bagaimana hal ini memengaruhi konsep balance of power atau keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Asia sering disebut sebagai satu kesatuan, tetapi sebenarnya kawasan ini sangat beragam. Tidak ada bahasa Asia yang memiliki kata untuk Asia sebelum kedatangan kekuatan Barat modern. Tidak ada agama bersama, tidak ada kenangan akan kekaisaran bersama seperti Romawi di Eropa. Asia terdiri dari hampir 50 negara berdaulat dengan perbedaan etnis, linguistik,
agama, dan budaya yang mendalam, yang sering kali diperparah oleh perang-perang modern. Peta politik dan ekonomi Asia menunjukkan keragaman ini. Ada negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura yang setara dengan Eropa, negara raksasa seperti Cina, India, dan Rusia, kepulauan besar seperti Filipina dan Indonesia, serta negara negara seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki karakteristik unik. Ada pula Korea Utara, sebuah kediktatoran keluarga yang terisolasi dengan program senjata nuklir. Populasi Muslim besar tersebar di Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia, dengan minoritas Muslim yang signifikan di India, Cina, Myanmar, Thailand, dan Filipina. Kolonialisme dan dampaknya di Asia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kolonialisme memengaruhi Asia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, tatanan global didominasi oleh Eropa, yang dirancang untuk menjaga balance of power antara negara-negara Eropa utama. Di luar Eropa, negara-negara ini membangun koloni dan membenarkan tindakan mereka dengan berbagai versi, misi peradaban. Mereka percaya bahwa mereka berhak membentuk tatanan dunia berdasarkan maksi mereka, dan ini tercermin dalam pamflet dan risalah dari awal abad ke-20 yang menunjukkan arogansi luar biasa. Asia, kecuali Jepang, menjadi korban dari tatanan internasional yang diberlakukan oleh kolonialisme. Thailand mempertahankan kemerdekaannya tetapi terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam balance of power. Cina tidak sepenuhnya dijajah tetapi kehilangan kendali atas aspek-aspek domestiknya. Hingga Perang Dunia Kedua, sebagian besar Asia beroperasi sebagai tambahan dari kekuatan Eropa atau, dalam kasus Filipina, Amerika Serikat. Kondisi untuk diplomasi gaya Wesleyan baru muncul dengan dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Proses emansipasi dari tatanan regional yang ada berlangsung dengan kekerasan, Perang Saudara Cina, 1927-49, Perang Korea, 1950-53, Konfrontasi Sino-Soviet, 1955-80, pemberontakan gerilya di Asia Tenggara, Perang Vietnam, 1961-75, 4 Perang India-Pakistan, 1947, 1965, 1971, 1999, Perang Cina-India, 1962, Perang Cina-Vietnam, 1979, dan kekejaman Khmer Merah, 1975-79. Namun, setelah dekade-dekade perang dan gejolak revolusioner, Asia bertransformasi secara dramatis. Munculnya Asian Tigers, seperti Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Thailand membawa kemakmuran dan dinamisme ekonomi. Jepang mengadopsi institusi demokrasi dan membangun ekonomi yang menyaingi Eropa. Pada 1979, Cina mengubah arah di bawah Deng Xiaoping, mengumumkan kebijakan luar negeri non-ideologis dan reformasi ekonomi yang mengubah Cina dan dunia. Keseimbangan kekuatan di Asia. Sekarang kita beralih ke konsep balance of power di Asia. Setelah perubahan-perubahan ini, kebijakan luar negeri berbasis kepentingan nasional yang didasarkan pada prinsip Wesleyan tampaknya berlaku di Asia. Berbeda dengan Timur Tengah, di mana hampir semua negara terancam oleh tantangan militan terhadap legitimasi mereka, di Asia, negara dianggap sebagai unit dasar politik internasional dan domestik. Negara-negara yang muncul dari periode kolonial umumnya menegaskan kedaulatan satu sama lain dan berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Namun, ada elemen ancaman implisit yang selalu ada. Cina secara eksplisit, dan pemain kunci lainnya secara implisit, menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer dalam mengejar kepentingan nasional inti. Anggaran militer meningkat. Persaingan nasional, seperti di Laut Cina Selatan dan perairan Asia Timur Laut, umumnya dilakukan dengan metode diplomasi Eropa abad ke-19, kekuatan belum dikesampingkan, meskipun penerapannya telah ditahan, meski rapuh, seiring berjalannya waktu. Di Asia, hierarki, bukan kesetaraan kedaulatan, adalah prinsip pengorganisasian sistem internasional historis. Kekuatan ditunjukkan oleh penghormatan yang diberikan kepada penguasa dan struktur otoritas yang mengakui kekuasaannya, bukan delineasi perbatasan spesifik di peta. Kekaisaran menyebarkan perdagangan dan kekuasaan politik mereka, meminta kesetiaan dari unit politik yang lebih kecil. Negara-negara di persimpangan dua atau lebih tatanan kekaisaran sering kali mempertahankan otonomi de facto dengan berjanji setia kepada lebih dari satu kekuatan sekaligus. Misalnya, Kerajaan Ryukyu untuk sementara waktu membayar upeti kepada Jepang dan China. Di perbukitan utara Burma, suku-suku mempertahankan otonomi dengan berjanji setia kepada Istana Kerajaan Burma dan Kaisar Cina. Nepal dengan cerdik menyeimbangkan posisi diplomatiknya antara dinasti yang berkuasa di Cina dan India.
Thailand menghindari kolonisasi dengan mengafirmasi hubungan baik dengan semua kekuatan asing sekaligus. Konsep tatanan regional dianggap terlalu membatasi fleksibilitas yang dibutuhkan dari diplomasi. Oleh karena itu, grid negara berdaulat Westphalian di peta Asia menyajikan gambaran yang terlalu disederhanakan dari realitas regional. Ini tidak dapat menangkap keragaman aspirasi yang dibawa para pemimpin ke tugas mereka atau kombinasi perhatian yang teliti terhadap hierarki dan protokol dengan manuver yang cerdik yang menjadi ciri khas diplomasi Asia. Jepang dan India, dua contoh utama. Sekarang, mari kita lihat dua contoh utama dari Asia, Jepang dan India. Jepang. Jepang adalah salah satu entitas politik dan budaya Asia yang paling awal dan paling tegas bereaksi terhadap erupsi barat. Terletak di kepulauan sekitar 100 mil dari daratan Asia, Jepang lama mengembangkan tradisi dan budaya khasnya dalam isolasi. Dengan homogenitas etnis dan linguistik, serta ideologi resmi yang menekankan keturunan dewa Jepang, Jepang mengubah keyakinan akan identitas uniknya menjadi komitmen hampir religius. Ini memberi Jepang fleksibilitas besar dalam menyesuaikan kebijakannya dengan konsepsi kebutuhan strategis nasionalnya. Dalam waktu kurang dari seabad setelah 1868, Jepang beralih dari isolasi total ke peminjaman ekstensif dari negara-negara barat yang tampaknya paling modern, dari upaya audacious untuk membangun kekaisaran ke Pasifis dan kemudian kemunculnya kembali posisi kekuatan besar jenis baru. Pada 1853, Jepang dihadapkan oleh 4 kapal angkatan laut Amerika yang dikirim untuk menantang edik isolasi dengan memasuki Teluk Tokyo. Commodore Matthew Perry bersikeras untuk menyampaikan surat dari Presiden Millard Fillmore langsung ke perwakilan kekaisaran di ibu kota Jepang. Menghadapi kekuatan api Perry yang jauh lebih unggul, para pemimpin Jepang menyimpulkan bahwa perlawanan langsung terhadap kapal hitam akan sia-sia. Mereka mengandalkan kohesi masyarakat mereka untuk menyerap guncangan dan mempertahankan kemerdekaan mereka dengan kohesi tersebut. Setelah faksi baru berkuasa pada 1868, Jepang mengumumkan bahwa mereka akan menguasai konsep dan teknologi barat dan bergabung dengan tatanan dunia Westphalian sebagai anggota yang setara. Kaisar Meiji yang baru menandatangani piagam sumpah yang menjanjikan program reformasi yang luas, termasuk pembentukan majelis deliberatif di semua provinsi, penegasan due process, dan komitmen untuk memenuhi aspirasi penduduk. Hasilnya, dalam beberapa dekade, Jepang melonjak menjadi salah satu kekuatan global. India. Di India, dorongan intrusi barat mengubah peradaban besar menjadi negara modern. India telah lama mengembangkan kualitasnya di persimpangan tatanan dunia, membentuk dan dibentuk oleh ritme mereka. Ketika bersatu, seperti pada abad ke-4 hingga ke-2 SMDN abad ke-4 hingga ke-7 M, India menghasilkan arus pengaruh budaya yang luas, Buddhisme menyebar ke Burma, Ceylon, Cina, dan Indonesia, dan seni serta tata pemerintahan Hindu memengaruhi Thailand dan Indokina. Ketika terbagi, India menjadi daya tarik bagi penjajah, pedagang, dan pencari spiritual, yang depredasinya ditahannya dan budayanya akhirnya diserap dan dicampur dengan budayanya sendiri. India bertahan selama berabad-abad dengan menggabungkan ketahanan budaya dengan keterampilan psikologis luar biasa dalam berurusan dengan penjajah. Mohandas Gandhi's perlawanan pasif terhadap pemerintahan Inggris dimungkinkan oleh semangat spiritual Mahatma, tetapi juga terbukti sebagai cara paling efektif untuk melawan kekuatan kekaisaran karena daya tariknya terhadap nilai-nilai inti kebebasan masyarakat liberal Inggris. India modern memandang kemerdekaannya sebagai kemenangan tidak hanya dari sebuah bangsa, tetapi dari prinsip-prinsip moral universal. Sebagai Perdana Menteri negara yang baru merdeka, Jawaharlal Nehru berpendapat bahwa dasar kebijakan luar negeri India adalah kepentingan nasional India, bukan amiti internasional per se atau kultivasi sistem domestik yang kompatibel. Dia menekankan bahwa seni dalam menjalankan urusan luar negeri sebuah negara terletak dalam menemukan apa yang paling menguntungkan bagi negara. Untuk menyimpulkan, Asia adalah kawasan yang sangat beragam dengan sejarah, budaya, dan kepentingan yang kompleks. Konsep balance of power di Asia berbeda dari Eropa karena keragamannya dan kurangnya keselarasan kepentingan antara negara-negara utama. Jepang dan India adalah dua contoh utama yang menunjukkan bagaimana negara-negara Asia beradaptasi dengan tantangan modern sambil mempertahankan identitas unik mereka. Masa depan tatanan regional Asia akan bergantung pada bagaimana negara-negara ini dan kekuatan luar seperti Amerika Serikat dan Rusia berinteraksi dalam kerangka yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo, selamat datang di kuliah hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dan kompleks, yaitu bagaimana tatanan Asia berkembang, khususnya dalam konteks hubungan antara Amerika Serikat dan Cina. Pertanyaan besar yang akan kita jawab adalah,
Apakah hubungan ini akan mengarah pada konfrontasi atau kemitraan? Asia adalah kawasan yang sangat beragam, dengan negara-negara yang memiliki sejarah, budaya, dan aspirasi yang berbeda-beda. Hampir semua negara Asia memandang diri mereka sebagai negara muncul atau pasca kolonial yang berusaha mengatasi warisan penjajahan dengan menegaskan identitas nasional yang kuat. Mereka memiliki keyakinan bahwa tatanan dunia sedang seimbang kembali setelah berabad-abad dominasi Barat, tetapi mereka menarik pelajaran yang sangat berbeda dari perjalanan sejarah mereka. Berbeda dengan Eropa pada abad ke-18 dan ke-19, di mana status quo dianggap sebagai sesuatu yang positif, di Asia hampir setiap negara yakin bahwa mereka sedang muncul dan bahwa dunia belum sepenuhnya mengakui peran yang layak mereka miliki. Ini menciptakan volatilitas dalam tatanan regional, terutama dengan kemajuan teknologi modern yang memungkinkan negara-negara besar Asia untuk mempersenjatai diri dengan arsenal militer yang lebih merusak daripada yang dimiliki negara Eropa terkuat pada abad ke-19. Tatanan internasional Asia dan Cina. Sekarang, mari kita fokus pada Cina, yang memiliki konsep tatanan dunia yang paling lama bertahan dan paling jelas didefinisikan di Asia, namun sangat berbeda dari ide Westphalian. Dari penyatuan pertamanya sebagai entitas politik tunggal pada 221 SM hingga awal abad ke-20, posisi Cina sebagai pusat tatanan dunia begitu mendarah daging dalam pemikiran elitnya, sehingga dalam bahasa Cina tidak ada kata untuk itu. Hanya secara retrospektif para sarjana mendefinisikan sistem upeti sinocentrik. Dalam konsep tradisional ini, Cina menganggap dirinya sebagai satu-satunya pemerintah berdaulat di dunia. Kaisarnya dipandang sebagai figur kosmik dan penghubung antara manusia dan yang ilahi. Dunianya bukanlah negara berdaulat, Cina, tetapi Al-Unterhafen, di mana Cina membentuk bagian pusat dan beradab, atau kerajaan tengah, yang menginspirasi dan mengangkat seluruh umat manusia. Dalam pandangan ini, tatanan dunia mencerminkan hierarki universal, bukan keseimbangan negara-negara berdaulat yang bersaing. Setiap masyarakat yang dikenal dianggap memiliki hubungan upeti dengan Cina, berdasarkan kedekatannya dengan budaya Cina, tidak ada yang bisa mencapai kesetaraan dengannya. Diplomasi bukanlah proses tawar-menawar antara kepentingan berdaulat yang berbeda, tetapi serangkaian upacara yang dirancang dengan hati-hati di mana masyarakat asing diberi kesempatan untuk menegaskan tempat yang ditetapkan dalam hierarki global. Cina berusaha untuk mendominasi secara psikologis melalui prestasi dan perilakunya, dengan sesekali ekspedisi militer untuk mengajar barbarian yang membangkang. Tujuan dari sistem upeti adalah untuk menumbuhkan penghormatan, bukan untuk mengekstrak manfaat ekonomi atau mendominasi masyarakat asing secara militer. Bahkan tembok besar, pencapaian arsitektur paling mengesankan Cina, adalah kesaksian tentang kemenangan militer tetapi juga tentang kesadaran akan kerentanan. Namun, pada era modern, perwakilan Barat dengan rasa superioritas budaya mereka sendiri berusaha untuk mendaftarkan Cina dalam sistem dunia Eropa, yang menjadi struktur dasar tatanan internasional. Mereka menekan Cina untuk menumbuhkan hubungan dengan seluruh dunia melalui pertukaran duta besar dan perdagangan bebas, serta untuk mengangkat rakyatnya melalui ekonomi yang memodernisasi dan masyarakat yang terbuka untuk penginjilan Kristen. Apa yang dipahami Barat sebagai proses pencerahan dan keterlibatan dianggap di Cina sebagai serangan. Cina awalnya mencoba untuk menangkisnya dan kemudian menolaknya secara langsung. Cina dan tatanan dunia. Pada 1911, dinasti kekaisaran runtuh, dan berdirinya Republik Cina di bawah Sun Yat-sen pada 1912 meninggalkan Cina dengan pemerintah pusat yang lemah dan memicu dekade perang saudara. Pemerintah pusat yang lebih kuat di bawah Chiang Kai-shek muncul pada 1928 dan berusaha untuk memungkinkan Cina mengambil tempat dalam konsep tatanan dunia Westphalian dan sistem ekonomi global. Namun, Jepang, yang telah memulai dorongan modernisasinya setengah abad sebelumnya, memulai tawaran untuk hegemoni Asia. Pendudukan Manchuria pada 1931 diikuti oleh invasi Jepang ke sebagian besar Cina Tengah dan Timur pada 1993. Pemerintah nasionalis dicegah dari mengkonsolidasikan posisinya, dan pemberontakan komunis diberi ruang untuk bernapas. Pada 1 Oktober 1949, di Beijing, pemimpin Partai Komunis yang menang, Mao Zedong, memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina dengan kata-kata, "Rakyat Cina telah berdiri." Mao menguraikan slogan ini sebagai Cina yang memurnikan dan memperkuat dirinya melalui doktrin revolusi berkelanjutan, dan melanjutkan untuk membongkar konsep-konsep yang mapan tentang tatanan domestik dan internasional. Seluruh spektrum institusional diserang, demokrasi Barat, kepemimpinan Soviet atas dunia komunis, dan warisan masa lalu Cina. Mao memerintah dengan gaya yang terpencil seperti kaisar manapun, dan dia menggabungkannya dengan praktik Lenin dan Stalin.
Namun, revolusi, tidak peduli seberapa luas, perlu dikonsolidasikan dan, pada akhirnya, diadaptasi dari momen kegembiraan menjadi apa yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Itulah peran bersejarah yang dimainkan oleh Deng Xiaoping. Meskipun dia telah 2 kali dibersihkan oleh Mao, dia menjadi penguasa efektif 2 tahun setelah kematian Mao pada 1976. Dia segera melakukan reformasi ekonomi dan membuka masyarakat. Mengejar apa yang dia definisikan sebagai sosialisme dengan karakteristik Cina, dia membebaskan energi laten rakyat Cina. Dalam waktu kurang dari 1 generasi, Cina maju menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Cina telah berpartisipasi dalam banyak aspek prestise tatanan barat abad ke-19 dan ke-20, menjadi tuan rumah Olimpiade, pidato presidennya di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kunjungan timbal balik dengan kepala negara dan pemerintah dari negara-negara terkemuka di seluruh dunia. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Cina akan berhubungan dengan pencarian kontemporer untuk tatanan dunia, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Hubungan AS-Cina dan masa depan tatanan Asia. Amerika Serikat dan Cina adalah pilar yang tak tergantikan dari tatanan dunia. Secara menarik, keduanya secara historis menunjukkan sikap ambivalen terhadap sistem internasional yang mereka jangkarkan, menegaskan komitmen mereka terhadapnya bahkan sambil memesan penilaian tentang aspek-aspek desainnya. Cina tidak memiliki preseden untuk peran yang diminta untuk dimainkannya dalam tatanan abad ke-21 sebagai salah satu negara besar di antara yang lain. Amerika Serikat juga tidak memiliki pengalaman berinteraksi secara berkelanjutan dengan negara yang sebanding dalam ukuran, jangkauan, dan kinerja ekonomi yang merangkul model tatanan domestik yang sangat berbeda. Pendekatan budaya dan politik kedua belah pihak berbeda dalam aspek-aspek penting. Pendekatan Amerika terhadap kebijakan adalah pragmatis, Cina adalah konseptual. Amerika tidak pernah memiliki tetangga yang kuat dan mengancam, Cina tidak pernah tanpa musuh yang kuat di perbatasannya. Orang Amerika percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi, orang Cina berpikir bahwa setiap solusi adalah tiket masuk ke serangkaian masalah baru. Potensi ketegangan antara kekuatan yang mapan dan yang sedang naik daun bukanlah hal baru. Secara historis, dalam 15 kasus di mana kekuatan yang naik daun dan yang mapan berinteraksi, 10 di antaranya berakhir dengan perang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para pemikir strategis di kedua belah pihak meramalkan konflik yang tak terhindarkan antara kedua masyarakat. Di sisi Cina, banyak tindakan Amerika diinterpretasikan sebagai desain untuk menggagalkan kebangkitan Cina, dan promosi Amerika tentang hak asasi manusia dipandang sebagai proyek untuk merusak struktur politik domestik Cina. Di sisi Amerika, ketakutan adalah bahwa Cina yang tumbuh akan secara sistematis merusak keutamaan Amerika dan dengan demikian keamanan Amerika. Namun, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran senjata dan perilaku unilateral mereka meningkat menjadi perlombaan senjata. Mereka perlu menyerap sejarah dekade sebelum Perang Dunia Pertama, ketika munculnya suasana kecurigaan dan konfrontasi laten meningkat menjadi bencana. Para pemimpin Eropa menjebak diri mereka sendiri dengan perencanaan militer dan ketidakmampuan untuk memisahkan taktis dari strategis. Isu yang lebih mendesak adalah Korea Utara, yang diatur di bawah prinsip legitimasi yang tidak diterima, bahkan bukan yang komunis. Keberadaan senjata nuklirnya memberikan insentif bagi Jepang dan Korea Selatan untuk menciptakan kemampuan militer nuklir dan mendorong Pyongyang untuk mengambil risiko yang tidak proporsional dengan kemampuannya. Cina dan Amerika Serikat telah mengambil posisi paralel di Dewan Keamanan PBB dalam menuntut agar Korea Utara meninggalkan program nuklirnya. Namun, bagi rezim Pyongyang, meninggalkan senjata nuklir mungkin melibatkan disintegrasi politik. Untuk mencegah konfrontasi, kedua negara perlu mengkoordinasikan kebijakan mereka untuk kemungkinan bahwa tujuan yang dinyatakan mereka terwujud. Apakah mungkin untuk menggabungkan keprihatinan dan tujuan kedua belah pihak atas Korea? Apakah Cina dan Amerika Serikat dapat bekerja sama untuk strategi kolaboratif untuk Korea yang bersatu dan denuklirisasi yang membuat semua pihak lebih aman dan lebih bebas? Untuk menyimpulkan, tatanan Asia sedang berkembang, dan hubungan antara Amerika Serikat dan Cina akan sangat menentukan apakah tatanan ini akan mengarah pada konfrontasi atau kemitraan. Kedua negara adalah pilar penting dari tatanan dunia, tetapi perbedaan dalam pendekatan dan sejarah mereka menciptakan tantangan. Namun, dengan pengelolaan yang bijaksana dari balance of power dan komitmen untuk membangun kemitraan, ada harapan untuk masa depan yang lebih damai. Tatanan selalu membutuhkan keseimbangan yang halus antara pengekangan, kekuatan, dan legitimasi. Di Asia, itu harus menggabungkan balance of power dengan konsep kemitraan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo, selamat datang di kuliah hari ini.
Kita akan membahas peran Amerika Serikat dalam membentuk tatanan dunia kontemporer dan bagaimana konsepnya tentang tatanan tersebut telah memengaruhi dunia. Amerika Serikat memiliki peran yang paradoksal dalam tatanan dunia. Di satu sisi, mereka telah memainkan peran yang menentukan dalam membentuk tatanan dunia, tetapi di sisi lain, mereka sering kali menunjukkan ambivalensi tentang partisipasi dalam tatanan tersebut. Mereka yakin bahwa jalannya akan membentuk takdir umat manusia, dan bahwa prinsip-prinsip domestik mereka adalah universal dan aplikasinya selalu bermanfaat. Ini menciptakan visi yang luar biasa dan menarik, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam sistem internasional. Visi awal Amerika Serikat. Sejak awal, Amerika Serikat memandang dirinya sebagai kekuatan yang berbeda. Para pendirinya, seperti Thomas Jefferson, percaya bahwa Amerika adalah Empire for Liberty, sebuah kekuatan yang berkembang untuk membela prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Mereka percaya bahwa penyebaran Amerika Serikat dan keberhasilan usahanya adalah sejalan dengan kepentingan umat manusia. Namun, meskipun memiliki ambisi yang luas, Amerika Serikat juga merasa aman di balik dua samudra besar, yang memungkinkan mereka untuk melihat kebijakan luar negeri sebagai aktivitas opsional. Ini menciptakan persepsi bahwa perdamaian adalah kondisi alami umat manusia, dan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakrasionalan atau niat buruk negara lain. Pada abad ke-19, Amerika Serikat memperluas wilayahnya ke seluruh benua, sebagian besar melalui pembelian dan perjanjian, tetapi juga melalui perang, seperti Perang Spanyol-Amerika pada 1898, yang menandai masuknya Amerika ke dalam politik kekuatan besar. Namun, Amerika Serikat selalu menegaskan bahwa ekspansinya bukanlah imperialisme, melainkan penyebaran prinsip-prinsip kebebasan. Ini tercermin dalam doktrin Monroe, yang menyatakan bahwa seluruh belahan bumi barat adalah wilayah pengaruh Amerika Serikat, meskipun pada saat itu Amerika Serikat belum memiliki kekuatan untuk menegakkannya. Theodore Roosevelt, Amerika sebagai kekuatan dunia. Presiden Theodore Roosevelt adalah presiden pertama yang secara sistematis bergulat dengan implikasi peran dunia Amerika Serikat. Dia melihat Amerika Serikat sebagai kekuatan yang berpotensi menjadi yang terbesar, dipanggil oleh warisan politik, geografis, dan budayanya untuk memainkan peran dunia yang esensial. Roosevelt menganut konsep kebijakan luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan geopolitik, mirip dengan peran Inggris di Eropa pada abad ke-19, menjaga perdamaian. Dengan menjamin keseimbangan, dan bertindak sebagai penyeimbang terhadap kekuatan yang mengancam wilayah strategis. Roosevelt percaya bahwa masyarakat liberal cenderung meremehkan elemen antagonisme dan perselisihan dalam urusan internasional, dan bahwa Amerika Serikat perlu memasuki dunia di mana kekuatan, dan bukan hanya prinsip, berbagi dalam mengatur jalannya peristiwa. Dia menganjurkan pembangunan angkatan laut yang kuat dan kesiapan untuk menggunakannya, serta intervensi untuk menjaga balance of power, seperti dalam mediasi perang Rusia-Jepang pada 1905, yang memberinya hadiah Nobel Perdamaian. Woodrow Wilson, Amerika sebagai hati nurani dunia. Setelah Roosevelt, Woodrow Wilson membawa visi Amerika Serikat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia percaya bahwa Amerika Serikat telah campur tangan dalam Perang Dunia Pertama bukan untuk memulihkan balance of power Eropa, tetapi untuk membuat dunia aman bagi demokrasi. Wilson menolak balance of power dan diplomasi, rahasia, sebagai penyebab konflik, dan sebagai gantinya mengusulkan konsep perdamaian berdasarkan institusi domestik yang kompatibel yang mencerminkan contoh Amerika. Dia percaya bahwa jika semua fakta tersedia secara terbuka dan publik diberi pilihan, orang biasa akan memilih perdamaian. Wilson juga memperkenalkan ide collective security melalui Liga Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk menggantikan balance of power dengan komunitas kekuatan, di mana semua negara berjanji untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan bersatu melawan agresor. Namun, konsep ini terbukti tidak efektif dalam situasi yang paling serius mengancam perdamaian internasional, seperti pada awal Perang Dunia Kedua, ketika Liga Bangsa-Bangsa tidak berdaya menghadapi agresi Jerman, Italia, dan Jepang. Franklin Roosevelt dan tatanan dunia baru. Selama Perang Dunia Kedua, Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill menegaskan visi bersama dalam Piagam Atlantik, yang mencakup hak semua bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan mereka, kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, dan program pelucutan senjata internasional. Roosevelt percaya bahwa tatanan internasional baru akan dibangun di atas kepercayaan pribadi dan hubungan manusia yang bersahabat. Namun, dia menghadapi tantangan besar dalam bentuk Uni Soviet di bawah Joseph Stalin, yang memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda dan bermaksud untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Roosevelt berusaha untuk membangun hubungan pribadi dengan Stalin,
tetapi kematiannya pada 1945 meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana dia akan menangani Soviet yang semakin tidak fleksibel. Untuk menyimpulkan, Amerika Serikat telah memainkan peran yang unik dan paradoksal dalam tatanan dunia. Dari visi awal para pendirinya hingga pendekatan geopolitik Theodore Roosevelt dan idealisme Woodrow Wilson, Amerika Serikat telah berusaha untuk membentuk tatanan dunia yang mencerminkan prinsip-prinsipnya. Namun, tantangan dalam menerapkan visi ini, terutama dalam menghadapi kekuatan yang tidak berbagi nilai yang sama, telah menjadi tema yang berulang. Warisan Wilson, khususnya, telah membentuk pemikiran Amerika sehingga setiap kali Amerika diuji oleh krisis atau konflik, ia kembali ke visi Wilson tentang tatanan dunia yang mengamankan perdamaian melalui demokrasi, diplomasi terbuka, dan pengembangan aturan dan standar bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo, selamat datang di kuliah hari ini. Kita akan membahas peran Amerika Serikat sebagai superpower yang ambivalen dalam tatanan dunia. Semua presiden pasca perang, dari kedua partai politik, telah menegaskan peran luar biasa Amerika di dunia. Mereka percaya bahwa Amerika sedang menjalani misi yang tidak egois untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan kesetaraan semua bangsa, dengan tolok ukur keberhasilan adalah perdamaian dunia dan harmoni universal. Namun, ambivalensi muncul ketika Amerika harus menghadapi realitas geopolitik yang kompleks, terutama dalam konflik bersenjata, yang sering kali berakhir dengan divisi domestik dan pertanyaan tentang efektivitas strategi Amerika. Awal Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dihadapkan pada tugas yang menakutkan, membentuk tatanan internasional baru. Presiden Harry S. Truman, yang awalnya tidak diharapkan menjadi presiden, memainkan peran penting dalam membentuk tatanan pasca perang. Dia mengakhiri godaan historis Amerika untuk going it alone dengan berkomitmen pada pembentukan tatanan internasional yang permanen. Inisiatifnya termasuk program bantuan Yunani Turki, Marshall Plan, dan pembentukan NATO pada 1949. NATO adalah langkah baru dalam keamanan Eropa, menggantikan balance of power tradisional Eropa dengan keseimbangan yang didasarkan pada dua superpower nuklir, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, ambivalensi Amerika muncul dalam perdebatan tentang apakah tujuan aliansi ini adalah moral atau strategis, koeksistensi atau runtuhnya musuh. George Kennan, seorang diplomat, memprediksi konfrontasi yang akan datang dengan Uni Soviet dan mengusulkan strategi containment untuk membatasi ekspansi Soviet. Meskipun demikian, Amerika sering kali memandang Cold War sebagai perjuangan moral, bukan geopolitik, yang kadang-kadang mengaburkan prioritas strategis. Perang Korea. Perang Korea adalah contoh pertama dari ambivalensi Amerika dalam konflik bersenjata pasca Perang Dunia Kedua. Ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan pada 1950, Truman memutuskan untuk campur tangan, melihatnya sebagai agresi Soviet Cina. Namun, tujuan perang tidak jelas, apakah itu kemenangan total atau sekadar mencegah agresi. Setelah pasukan Amerika maju ke utara, Cina campur tangan, dan perang berakhir dengan kebuntuan. Amerika, untuk pertama kalinya, secara eksplisit meninggalkan kemenangan sebagai tujuan, yang menjadi pertanda untuk konflik masa depan. Perang Korea juga menunjukkan kesulitan Amerika dalam menghubungkan tujuan dengan kemungkinan. Amerika bertujuan untuk melindungi status quo berdasarkan prinsip hukum internasional, tetapi Mao Zedong dari Cina memandang perang sebagai perpanjangan dari misi revolusionernya. Ini mengungkapkan kerentanan dalam kemampuan Amerika untuk mendefinisikan tujuan esensialnya dan menghubungkan strategi dengan diplomasi. Vietnam dan keruntuhan konsensus nasional. Perang Vietnam semakin memperdalam ambivalensi Amerika. Awalnya, campur tangan Amerika didasarkan pada doktrin containment untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Namun, strategi yang digunakan, seperti kampanye pengeboman yang terbatas, terbukti kurang efektif melawan taktik gerilya. Kritik terhadap perang tumbuh, dan perdebatan domestik menjadi sangat memecah belah, dengan demonstrasi jalanan dan kekerasan. Presiden Richard Nixon mewarisi perang yang tidak populer dan berusaha untuk mengakhiri perang sambil mempertahankan komitmen global Amerika. Dia menarik pasukan Amerika secara bertahap dan mencapai penyelesaian pada 1973, tetapi Kongres memotong bantuan pada 1975, yang mengarah pada runtuhnya Vietnam Selatan. Amerika kalah dalam perang pertamanya dan kehilangan arah konsep tatanan dunianya. Richard Nixon dan tatanan internasional. Nixon mencoba untuk mendefinisikan kembali konsep tatanan dunia Amerika. Dia membayangkan 5 pusat kekuatan utama yang beroperasi berdasarkan komitmen informal untuk mengejar kepentingan mereka dengan pengekangan, menciptakan keseimbangan yang merata. Salah satu langkahnya adalah membuka hubungan dengan Cina untuk mengisolasi Uni Soviet. Namun,
Tragedi Watergate melumpuhkan otoritas eksekutifnya, dan visinya tidak sepenuhnya terwujud. Untuk menyimpulkan, Amerika Serikat telah memainkan peran yang ambivalen sebagai superpower. Di satu sisi, ia telah membantu membangun tatanan internasional yang relatif damai dan makmur, tetapi di sisi lain, ia sering kali kesulitan dalam menghubungkan idealisme moralnya dengan realitas geopolitik, terutama dalam konflik bersenjata. Seperti yang dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Georges Hultis, Amerika adalah bangsa yang moral yang menginginkan kebijakan luar negeri yang mencerminkan nilainya, tetapi juga bangsa yang praktis yang menginginkan kebijakan luar negerinya efektif. Tantangan bagi Amerika adalah menemukan keseimbangan antara idealisme dan realisme untuk memenuhi perannya dalam pencarian tatanan dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo, selamat datang di kuliah hari ini. Kita akan membahas bagaimana teknologi, khususnya teknologi nuklir dan cyber, memengaruhi tatanan dunia dan kesadaran manusia. Setiap era dalam sejarah memiliki leitmotif atau tema utama yang menjelaskan alam semesta dan memberikan inspirasi atau hiburan kepada individu. Pada era modern, teknologi dan sains adalah konsep yang mendominasi. Teknologi telah membawa kemajuan luar biasa dalam kesejahteraan manusia, tetapi juga menciptakan senjata yang mampu menghancurkan umat manusia. Teknologi komunikasi modern memungkinkan kontak instan antar individu di seluruh dunia, tetapi apakah ini akan menyatukan umat manusia atau justru menciptakan ketidakstabilan? Kita akan mengeksplorasi dampak teknologi terhadap tatanan dunia dan kesadaran manusia. Tatanan dunia di era nuklir. Sejak awal sejarah, perang adalah jalan terakhir bagi negara-negara. Namun, teknologi nuklir mengubah segalanya. Dengan penemuan bom atom, perang menjadi terlalu merusak untuk dipertimbangkan. Tidak ada manfaat yang bisa melebihi biaya dari perang nuklir. Oleh karena itu, tatanan dunia di era nuklir didasarkan pada doktrin Mutual Assured Destruction, MAD, di mana kedua superpower memiliki kemampuan untuk saling menghancurkan, sehingga mencegah penggunaan senjata nuklir. Namun, nuclear proliferation menjadi tantangan besar. Negara-negara seperti India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara telah memperoleh senjata nuklir, dan Iran berada di ambangnya. Ini mengubah keseimbangan kekuatan global. Negara-negara baru ini mungkin tidak memiliki pengalaman atau doktrin yang sama dengan superpower tradisional yang dapat meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklir. Selain itu, proliferasi dapat mendorong negara-negara lain untuk mengembangkan senjata nuklir, menciptakan ketidakstabilan regional dan global. Teknologi cyber dan tatanan dunia. Sekarang, mari kita beralih ke teknologi cyber. Internet dan teknologi komputasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Cyberspace telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga menciptakan kerentanan baru. Serangan cyber dapat melumpuhkan infrastruktur kritis seperti jaringan listrik atau sistem keuangan, dan seringkali sulit untuk mengetahui siapa pelakunya. Tidak ada aturan internasional yang jelas untuk mengatur cyberspace, yang dapat menyebabkan konflik yang tidak disengaja. Misalnya, serangan cyber yang merusak infrastruktur penting dapat dianggap sebagai tindakan perang, tetapi tidak ada kesepakatan tentang bagaimana meresponsnya. Ini menciptakan ketidakpastian dan potensi untuk eskalasi konflik. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomatik untuk menciptakan norma dan aturan yang mengatur perilaku di cyberspace. Faktor manusia dalam era digital. Teknologi juga memengaruhi kesadaran manusia. Internet dan media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan memperoleh informasi. Kita sekarang hidup di era di mana informasi tersedia dalam jumlah yang tak terbatas, tetapi ini tidak selalu berarti kita lebih bijaksana. Sebaliknya, banjir informasi dapat menghambat kemampuan kita untuk berpikir kritis dan mendalam. Selain itu, teknologi telah mengubah cara pemimpin dan pembuat kebijakan beroperasi. Dengan akses instan ke data, ada godaan untuk mengandalkan informasi daripada refleksi dan pengalaman. Ini dapat mengurangi kemampuan untuk membuat keputusan jangka panjang yang bijaksana. Dalam politik, kampanye pemilihan sering kali lebih fokus pada pemasaran dan data daripada substansi kebijakan, yang dapat merusak kualitas kepemimpinan. Untuk menyimpulkan, teknologi telah membawa manfaat besar bagi umat manusia, tetapi juga menciptakan tantangan baru untuk tatanan dunia dan kesadaran manusia. Senjata nuklir dan teknologi cyber telah mengubah cara negara berinteraksi, seringkali menciptakan ketidakstabilan. Pada saat yang sama, teknologi informasi telah mengubah cara kita berpikir dan berinteraksi, yang dapat memengaruhi kualitas kepemimpinan dan kebijakan. Untuk mencapai tatanan dunia yang benar-benar global, kita perlu menggabungkan kemajuan teknologi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, geografi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Halo,
selamat datang di kuliah hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan, tatanan dunia pada zaman kita, dan tantangan yang dihadapi dalam menciptakan dunia yang stabil dan damai. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengambil peran besar dalam membentuk tatanan dunia berdasarkan ide-ide kebebasan, demokrasi, dan pasar bebas. Tatanan ini berhasil menciptakan kemajuan di banyak bidang, seperti munculnya banyak negara berdaulat dan perkembangan teknologi global. Namun, saat ini tatanan tersebut menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan kekuatan global hingga pertanyaan tentang legitimasi. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menelusuri evolusi tatanan internasional, tantangan yang ada, dan langkah apa yang bisa diambil untuk masa depan. Evolusi tatanan internasional. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memimpin dunia dengan visi menyebarkan demokrasi dan pasar bebas sebagai cara mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Ini berbeda dari pendekatan Eropa tradisional yang mengandalkan balance of power untuk mengelola persaingan antar negara. Amerika percaya bahwa manusia pada dasarnya rasional dan cenderung menyelesaikan konflik secara damai jika diberi sistem yang mendukung, seperti demokrasi dan ekonomi terbuka. Selama Perang Dingin, Amerika membangun aliansi dan memberikan perlindungan militer, bahkan kepada negara yang tidak selalu menyadari ancaman yang ada. Ketika Perang Dingin berakhir, banyak yang optimis bahwa demokrasi dan pasar bebas akan otomatis menciptakan dunia yang damai dan inklusif. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Krisis politik, ekonomi, dan konflik regional menunjukkan bahwa tatanan ini rapuh. Selain itu, ada perbedaan besar antara pandangan Barat dan non-Barat tentang tatanan dunia. Barat, sejak Renaissance, percaya pada realitas eksternal dan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia. Sebaliknya, peradaban seperti Islam dan Konfusianisme memiliki pandangan sendiri tentang legitimasi, yang seringkali bertentangan dengan visi Barat. Misalnya, Islam membagi dunia menjadi dunia damai dan dunia perang, sementara Konfusianisme melihat tatanan sebagai hierarki budaya. Ketegangan ini menyulitkan penciptaan tatanan dunia yang benar-benar universal. Tantangan tatanan dunia saat ini. Tatanan dunia saat ini menghadapi beberapa tantangan besar. Mari kita bahas 4 di antaranya. 1. Negara dan kedaulatan. Konsep negara sebagai dasar tatanan internasional sedang diuji. Di Eropa, ada upaya melampaui negara dengan soft power dan nilai kemanusiaan, tapi ini belum sepenuhnya berhasil. Di Timur Tengah, banyak negara gagal atau menjadi failed status, menciptakan kekacauan dan ruang yang tidak diatur. 2. Ketidaksesuaian sistem politik dan ekonomi. Ekonomi global mendorong globalisasi tanpa batas, tetapi politik masih berpijak pada negara bangsa. Ini menyebabkan konflik antara kepentingan nasional dan kebutuhan global. 3. Kurangnya mekanisme kerjasama. Meskipun ada forum seperti PBB atau G20, mereka seringkali tidak efektif menyelesaikan masalah besar karena fokus pada taktik jangka pendek, bukan strategi jangka panjang. 4. Perubahan balance of power. Munculnya kekuatan baru seperti Cina menantang dominasi Barat. Teknologi, seperti senjata nuklir dan cyber power, juga mengubah dinamika kekuatan dan menambah kerentanan baru. Tantangan ini diperumit oleh kenyataan bahwa nilai-nilai seperti demokrasi dan hukum internasional ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak, bahkan sering digunakan sebagai senjata dalam konflik. Akibatnya, tatanan dunia yang ada mulai kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Menuju tatanan dunia yang baru. Lalu, bagaimana kita bisa mencapai tatanan dunia yang lebih stabil? Pertama, diperlukan strategi yang jelas untuk membangun tatanan regional yang saling terhubung. Ini berarti menyeimbangkan kekuatan, power, dan legitimasi. Amerika Serikat, sebagai pemimpin, perlu menjawab pertanyaan penting, apa yang ingin dicegah? Apa yang ingin dicapai, baik sendiri maupun bersama aliansi? Dan apa yang harus dihindari meskipun didesak oleh pihak lain? Pertanyaan ini juga berlaku untuk negara lain, seperti Cina, yang kini menjadi pemain besar. Tatanan dunia yang ideal adalah tempat negara-negara menghormati martabat individu dan pemerintahan partisipatif, serta bekerja sama berdasarkan aturan yang disepakati. Namun, ini tidak bisa dicapai sekaligus. Perlu tahapan perantara yang realistis, dengan mengakui sejarah dan budaya berbagai wilayah. Amerika Serikat harus tetap memimpin, tetapi tidak bisa melakukannya sendiri. Tatanan sejati membutuhkan kerja sama global, dengan modernisasi Westphalian System yang sesuai dengan realitas saat ini, seperti teknologi dan interaksi antar budaya yang semakin cepat. Sebagai penutup, tatanan dunia pada zaman kita penuh dengan tantangan kompleks, legitimasi yang dipertanyakan, pergeseran kekuatan, dan dampak teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Untuk menciptakan tatanan yang damai dan stabil, kita perlu strategi yang menggabungkan idealisme, seperti kebebasan dan demokrasi, dengan realitas geopolitik yang beragam. Amerika Serikat punya peran besar, tetapi keberhasilan tergantung pada kerja sama semua negara. Tatanan dunia yang sejati harus menghormati nilai universal sambil mengakui perbedaan budaya dan sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan?